Mr. Wenger for the last 8 years because the last 8 years is part of my history, my life. They've been always good to me. Tepat malam ini, pernyataan legenda Belanda jadi trending topik. Robin van Persie berkomentar gila soal timnas Indonesia dan target Piala Dunia. Tepat malam ini, pernyataan legenda Belanda jadi trending topik. Robin van Persie berkomentar gila soal timnas Indonesia dan target Piala Dunia. Nama Ola Romeni disebut-sebut. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Robin van Persie sindir keputusan Ola Romeni bela timnas Indonesia, dia terlalu gegabah. Robin van Persie kritik keputusan Ola Romeni membela timnas Indonesia, terlalu terburu-buru. Mantan bintang timnas Belanda, Robin van Persie, ikut bersuara soal keputusan Ola Romeni yang memilih pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan membela timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, van Persie menyebut keputusan Romeni sebagai langkah yang terburu-buru dan emosional. Menurut saya, Ola seharusnya menunggu sedikit lebih lama. Di usia 24, dia masih punya banyak waktu untuk berkembang. Jika dia tetap bersabar hingga 25 atau 26 tahun dan menunjukkan performa yang konsisten, peluang untuk dipanggil ke tim nasional Belanda sebenarnya masih terbuka, kata van Persie. Ola Romeni terlalu bodoh dan ceroboh serta konyol. Van Persie, yang pernah memperkuat klub-klub elit Eropa seperti Arsenal, Manchester United, dan Fenerbahce, menilai bahwa Romeni memiliki kualitas teknis dan insting mencetak gol yang mumpuni. Ia tidak menampik bahwa Romeni layak masuk ke dalam radar pelatih timnas Belanda. Namun, ia menekankan bahwa keputusan untuk pindah ke warganegaraan dan membela negara lain bukanlah hal yang bisa diambil hanya berdasarkan dorongan sesaat atau janji-janji jangka pendek. Dia masih muda dan punya karir yang menjanjikan. Saya tidak meragukan potensinya, tapi keputusan besar seperti ini harusnya dibuat dengan perhitungan matang. Bukan karena emosi atau tekanan dari luar, tambahnya. Terutama janji-janji manis ketua umum. Ola ter HR Romeni lahir di Belanda dan meniti karirnya dari Akademi Sepak Bola NEC Nijmegen. Ia melakoni debut profesional di klub tersebut, sebelum kemudian memperkuat Willem II dan FC Emmen. Pada musim 2023-2024, ia resmi bergabung dengan FC Utrecht, salah satu klub papan tengah di Eredivisie. Musim ini, Romeni tampil dalam 23 pertandingan di Liga, mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist. Statistik tersebut membuatnya cukup mencuri perhatian, baik di Belanda maupun di luar negeri. Tak hanya soal performanya di lapangan, status Romeni sebagai pemain keturunan Indonesia juga menjadi sorotan dan akhirnya membuka jalan bagi proses naturalisasi. Dengan proses yang terbilang cepat, Romeni resmi menjadi WNI pada awal 2025. Ia pun langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menilai Romeni sebagai pemain yang sangat potensial dan bisa memberi kontribusi besar untuk skuad Garuda. Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Kluivert menyebut Romeni sebagai sosok striker modern yang cepat, cerdas dalam pergerakan, dan tajam di depan gawang. Dia pemain yang kami butuhkan. Tipe penyerang yang mampu mengeksploitasi ruang dan menembus kotak penalti dengan insting mencetak gol yang tinggi. Saya yakin kehadirannya akan memperkuat lini serang kami, kata Kluivert. Langkah Romeni membela Indonesia mendapat respons beragam dari publik. Sebagian besar fans Indonesia menyambut hangat keputusannya, menyebutnya sebagai bentuk keberanian dan komitmen untuk membawa sepak bola Indonesia naik level. Tak sedikit pula yang menyebut kehadiran pemain seperti Romeni dapat menjadi contoh sukses program naturalisasi yang tepat sasaran. Namun di sisi lain, beberapa pihak di Belanda, termasuk sebagian fans dan pengamat, menyayangkan keputusan tersebut. Mereka menilai Romeni terlalu cepat menyerah dalam mengejar mimpi membela timnas Belanda. Kritik seperti yang dilontarkan van Persie mencerminkan keresahan sebagian kalangan atas fenomena pemain muda berbakat yang memilih negara lain karena merasa kurang mendapat peluang di tanah kelahirannya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini,
Untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Ular Romeni CS mampu mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Keputusan Romeni juga terjadi di tengah sorotan internasional terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah momen membanggakan terjadi. Foto pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho, bahkan sempat tampil di situs resmi La Liga Spanyol. FIFA juga mulai menyoroti progres signifikan yang ditunjukkan oleh skuad Garuda, terutama sejak pergantian pelatih dan masuknya pemain-pemain keturunan yang membawa kualitas baru. Banyak pihak menyebut bahwa ini adalah era kebangkitan sepak bola Indonesia, dengan ambisi besar untuk menembus Piala Dunia 2026. Nova Arianto terapkan warisan Shin Tae-yong demi tumbangkan Korea Selatan di Piala Asia U17. Setelah 5 tahun mendampingi Shin Tae-yong di berbagai kelompok usia tim nasional Indonesia, Nova Arianto kini mulai menapaki jalannya sendiri sebagai pelatih kepala timnas U17. Meski begitu, jejak sang mentor masih sangat terasa dalam cara Nova membangun dan menyiapkan tim asuhannya, terutama ketika menghadapi tantangan besar seperti Korea Selatan di ajang Piala Asia U17 2025. Dalam pertandingan pembuka turnamen, timnas U17 Indonesia sukses mengejutkan publik Asia dengan mengalahkan Korea Selatan, salah satu kekuatan tradisional di level junior. Kemenangan ini tidak hanya menjadi pencapaian penting, tetapi juga menjadi bukti bahwa ilmu yang diwariskan oleh Shin Tae-yong masih hidup dalam permainan Garuda Asia. Nova Arianto memang bukan orang asing dalam sistem kepelatihan ala Shin Tae-yong. Sejak 2020, ia selalu menjadi tangan kanan pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam mengelola berbagai kelompok usia timnas, mulai dari senior hingga U19. Selama 5 tahun itu, Nova menyerap banyak filosofi, metode latihan, hingga pendekatan taktis yang khas ala Shin. Maka tak heran, ketika Nova kini dipercaya menukangi timnas U17, ia membawa serta warisan sang guru dalam setiap aspek kepelatihan. Salah satu ciri yang paling mencolok dari pendekatan Nova adalah kebiasaan menekankan kekuatan fisik dan kebugaran pemain. Ini mengingatkan publik pada awal masa kepemimpinan Shin Tae-yong, yang dikenal gemar menggembleng pemain muda seperti Rizky Ridho dan kawan-kawan dengan latihan fisik intensif untuk membentuk daya tahan dan massa otot optimal. Ketika menghadapi Korea Selatan, Nova juga menerapkan strategi taktis yang mirip dengan pendekatan Shin, yakni menggunakan formasi 3 bek tengah. Di lini pertahanan, ia mempercayakan posisi kunci kepada Putu Panji, Mateu Baker, dan M. Al-Ghazani. Ketiganya tampil solid dalam menghadang gelombang serangan lawan, yang tercatat melepaskan 21 tembakan ke arah gawang. Berkat kedisiplinan pertahanan, Indonesia sukses mencatatkan clean sheet, dibantu pula oleh penampilan apik sang penjaga gawang, Dava Al-Ghasemi. Dalam aspek menyerang, Nova juga menggunakan senjata khas Shin Tae-yong, yakni lemparan jauh. Dulu, Pratama Arhan dikenal dengan lemparan mautnya yang sering menciptakan peluang berbahaya. Kini, Nova mempercayakan peran tersebut kepada Fabio Aska. Lemparan Aska menjadi awal dari kekacauan di kotak penalti lawan, yang akhirnya berbuah penalti dan sukses dieksekusi Evandra Florasta menjadi gol kemenangan. Nova sendiri tak bisa menyembunyikan kekaguman dan rasa terima kasihnya kepada Shin Tae-yong, yang disebutnya sebagai sosok penting dalam karir kepelatihannya. Ketika Shin resmi meninggalkan timnas, Nova sempat mengunggah pesan emosional di media sosial, mengungkapkan betapa besar pengaruh Shin dalam membentuknya sebagai pelatih. Saya sangat bersyukur bisa belajar langsung dari Coach Shin Tae-yong selama hampir 5 tahun. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga dan tak akan pernah saya lupakan. Semua ilmu dan nilai yang saya pelajari dari beliau akan terus saya bawa dan terapkan dalam perjalanan saya sebagai pelatih, tulis Nova di Instagram. Kemenangan atas Korea Selatan bukan hanya kemenangan dalam arti skor, tapi juga kemenangan dari proses. Proses pembelajaran panjang, dedikasi, dan penerapan ilmu yang teruji. Meskipun Shin Tae-yong sudah tidak lagi bersama skuad Garuda, warisan dan pengaruhnya masih hidup, menjelma dalam bentuk kerja keras, taktik cerdas, dan mental baja yang kini menjadi ciri khas timnas kelompok usia. Dengan hasil positif ini,
Peluang Timnas U17 Indonesia untuk melangkah lebih jauh bahkan lolos ke Piala Dunia U17 2025 menjadi sangat terbuka. Kali ini, bukan karena status tuan rumah, melainkan karena hasil kerja keras dan strategi yang tepat. Dan di balik layar, ada Nova Arianto yang membawa serta semangat dan filosofi pelatih Korea yang pernah ia dampingi selama 5 tahun. Lebih lanjut, situasi kemenangan Timnas U17 Indonesia atas Korea Selatan jelas merupakan tonggak penting, bukan hanya karena mengalahkan tim kuat, tapi juga karena menggambarkan bagaimana kesinambungan pelatihan dan filosofi bisa berbuah manis. Nova Arianto menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sekadar asisten masa lalu, tapi sudah siap mengambil alih tongkat estafet sebagai pelatih kepala dengan identitas kuat yang ia bangun dari warisan Shin Tae-yong. Meski demikian, yang menarik bukan cuma hasilnya, tapi juga cara tim ini bermain. Pertahanan disiplin, kerja keras tanpa bola, dan strategi taktis yang matang bukanlah hal umum di level usia muda. Ini menunjukkan bahwa para pemain muda Indonesia mulai tumbuh dalam sistem yang terstruktur dan visioner. Lemparan jauh yang jadi senjata, seperti yang pernah dilakukan Pratama Arhan di era Shin, kini jadi bagian integral dari strategi Nova. Itu menunjukkan konsistensi filosofi yang diteruskan. Kemenangan ini pun membuktikan bahwa proyek jangka panjang Shin Tae-yong mulai menampakkan hasil. Meski ia sudah pergi, fondasi yang ditinggalkan tetap digunakan dan bahkan dikembangkan. Nova tidak sekadar meniru, tetapi mengadaptasi dengan caranya sendiri. Namun, tantangan sebenarnya justru datang setelah kemenangan ini. Ekspektasi publik melonjak, dan lawan-lawan ke depan akan semakin waspada. Nova dan tim harus tetap tenang, fokus, dan terus berkembang, karena ujian yang lebih berat pasti menanti. Tapi satu hal yang pasti, kemenangan ini memberi sinyal bahwa Indonesia punya harapan besar di level usia muda, asalkan filosofi dan pembinaan yang tepat terus dijaga. Kemenangan ini bukan sekadar hasil dari kerja keras semalam, tapi bukti bahwa proses panjang, dedikasi, dan keyakinan pada visi bisa membawa kita ke puncak. Nova Arianto dan tim U17 Indonesia menunjukkan bahwa mimpi besar bisa jadi nyata, asalkan dijalani dengan ketekunan dan semangat pantang menyerah. Buat siapapun yang sedang berjuang, di lapangan, di sekolah, di tempat kerja, atau dalam hidup, ingat bahwa setiap langkah kecil hari ini bisa jadi fondasi untuk lompatan besar besok. Jangan takut belajar dari orang lain, seperti Nova belajar dari Shin Tae-yong. Tapi yang lebih penting, jangan lupa untuk menciptakan versi terbaik dari dirimu sendiri. Perjalanan mungkin berat, penuh ragu dan tantangan, tapi kemenangan akan datang bagi mereka yang terus maju, terus belajar, dan percaya pada proses. Indonesia bisa. Kamu juga bisa. Timnas Indonesia wajib juara grup di babak 4 jika mau lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus jadi juara grup di babak 4 demi amankan tiket ke Piala Dunia 2026. Harapan Timnas Indonesia untuk tampil di ajang sepak bola paling prestisius di dunia, Piala Dunia 2026, kini bukan lagi sekadar angan-angan. Perjalanan panjang yang telah ditempuh sejak babak awal kualifikasi zona Asia kini mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Namun, perjuangan belum usai. Justru, jalan terjal baru akan dimulai. Di bawah komando pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, skuad Garuda telah memperlihatkan perkembangan signifikan. Para pemain, baik yang berasal dari kompetisi lokal maupun diaspora di luar negeri, mulai menunjukkan performa yang kompak dan menjanjikan. Kini, Timnas berada di fase ketiga kualifikasi dan masih memiliki 2 laga penting yang akan sangat menentukan nasib mereka. Dalam 2 pertandingan sisa, Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 raksasa Asia, Cina dan Jepang. Secara matematis, Timnas masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak keempat, asalkan mampu mengumpulkan minimal 4 poin dari 2 laga tersebut. Dengan skenario seperti itu, peluang untuk melangkah lebih jauh akan terbuka lebar. Namun, tantangan sejati justru akan muncul di babak keempat. Format kompetisi di tahap ini sangat ketat, hanya ada 2 grup, masing-masing terdiri dari 3 tim. Hanya tim yang mampu menjadi juara grup yang otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, bila Indonesia ingin lolos tanpa harus melalui playoff yang melelahkan dan penuh risiko, menjadi juara grup di babak keempat adalah satu-satunya pilihan. Jika hanya finish sebagai runner-up atau peringkat ketiga, Timnas harus menjalani laga tambahan yang tidak hanya berat dari segi teknis, tetapi juga dari segi mental dan stamina. Persaingan di babak keempat dipastikan akan sangat ketat. Lawan-lawan yang akan dihadapi adalah tim-tim terbaik dari grup lain, yang memiliki pengalaman panjang di level internasional. Keunggulan teknis, taktik, dan mental bertanding akan sangat menentukan di fase ini.
Maka dari itu, penting bagi timnas Indonesia untuk tidak hanya lolos ke babak keempat, tapi juga mempersiapkan diri secara matang dari sekarang. Sebelum membayangkan duel melawan para raksasa Asia di babak keempat, tantangan di babak ketiga harus dituntaskan terlebih dahulu. Pertandingan melawan Cina dan Jepang akan menjadi ujian nyata. Apalagi laga melawan Cina bertepatan dengan malam takbiran, yang akan memberi atmosfer emosional tersendiri baik bagi pemain maupun supporter. Pemain seperti Tom Haye, Jai Itzes, hingga talenta muda seperti Justin Hubner dan Rafael Struijk menjadi harapan besar. Namun, kekuatan timnas tak hanya bergantung pada nama besar. Kedalaman skuad, kekompakan tim, strategi pelatih, dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia akan menjadi kunci utama. Jika semua elemen itu bersatu, maka mimpi untuk melihat Merah Putih berkibar di panggung Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Tapi jalan menuju sana tidak bisa ditempuh dengan setengah hati. Timnas Indonesia harus bermain habis-habisan, fokus penuh, dan memiliki mental juara. Menjadi juara grup di babak keempat bukan sekadar ambisi, tetapi sebuah keharusan. Hanya dengan cara itu, Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia tanpa harus melewati jalur berliku yang menyita energi dan mengundang ketidakpastian. Saat ini, waktunya seluruh elemen bangsa bersatu mendukung perjuangan para pahlawan lapangan hijau. Dari ruang ganti hingga tribun stadion, dari layar kaca hingga media sosial, semua dukungan harus disalurkan. Karena ketika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, itu bukan sekadar kemenangan di sepak bola, tapi juga kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi timnas Indonesia saat ini sebenarnya mencerminkan momentum besar dalam sejarah sepak bola nasional. Mimpi berlaga di Piala Dunia bukan lagi sesuatu yang jauh di awang-awang, peluang itu sudah terbuka di depan mata. Namun, seperti halnya setiap mimpi besar, jalan menuju ke sana tidak pernah mudah. Melihat performa dan perkembangan timnas di bawah pelatih Patrick Kluivert, ada optimisme yang tumbuh. Pola permainan semakin matang, mental bertanding para pemain juga terlihat lebih siap, apalagi dengan dukungan pemain naturalisasi yang membawa pengalaman dari liga-liga Eropa. Ini adalah fondasi penting yang sebelumnya seringkali menjadi kelemahan timnas. Meski begitu, realita di lapangan menunjukkan bahwa kita belum berada di zona nyaman. Dua pertandingan tersisa melawan Cina dan Jepang menjadi titik krusial. Jepang, khususnya, adalah lawan yang berada di level sangat tinggi. Mengambil poin dari mereka bukan perkara sepele. Di sisi lain, laga melawan Cina juga tidak bisa dianggap remeh. Mereka punya ambisi yang sama untuk lolos, dan akan tampil dengan kekuatan penuh. Lolos ke babak keempat adalah target jangka pendek yang harus dikejar. Namun, tantangan sebenarnya justru ada di sana. Dengan format grup yang kecil dan ketat, hanya menjadi juara grup yang bisa menjamin tiket langsung ke Piala Dunia. Artinya, tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu kekalahan saja bisa berarti terpaksa melalui jalur playoff yang berat dan penuh risiko. Dari sisi mental, timnas harus benar-benar siap. Ini bukan hanya soal teknik bermain, tapi juga bagaimana menjaga fokus, konsistensi, dan semangat juang dalam tekanan tinggi. Bahkan dalam situasi sulit, pemain harus tetap tenang dan percaya diri. Karena di level ini, detail kecil bisa menentukan segalanya. Di balik itu semua, publik Indonesia juga memegang peran penting. Dukungan supporter bisa jadi pembeda besar, apalagi ketika pertandingan digelar di kandang sendiri. Atmosfer stadion yang penuh semangat bisa menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain. Kesimpulannya, Indonesia sedang berada di titik penting sejarah sepak bola. Ini saatnya untuk tampil tanpa rasa takut, dengan satu tujuan, membuktikan bahwa kita layak bersaing di panggung dunia. Karena jika tidak sekarang, kapan lagi? Emil Audero antusias jalani debut bersama timnas Indonesia saat hadapi Cina, gantikan Martin Paes yang absen. Tim nasional Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh kiper utama mereka, Martin Paes, dalam laga penting melawan Cina pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes harus menepi karena terkena akumulasi kartu kuning, dan absennya penjaga gawang andalan tersebut membuka jalan bagi Emil Audero untuk menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Emil Audero, kiper kelahiran Mataram yang saat ini bermain untuk klub Serie B Italia, Palermo, sebelumnya telah dipanggil dalam skuad timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Namun, saat itu pelatih Patrick Kluivert masih mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Martin Paes, yang tampil solid dalam dua laga tersebut, termasuk saat mencatatkan clean sheet dalam kemenangan 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sayangnya, dalam laga tersebut, Paes menerima kartu kuning karena dianggap mengulur waktu.
Itu merupakan kartu kuning keduanya setelah sebelumnya juga diganjar kartu saat debut melawan Arab Saudi pada September 2024. Akumulasi dua kartu tersebut membuatnya harus menjalani sanksi larangan bermain satu pertandingan, dan otomatis absen saat Indonesia menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Bagi Emil Audero, ini menjadi kesempatan yang sangat dinantikan. Ia merasa sangat antusias dan percaya diri menjelang kemungkinan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya. Dalam wawancara yang dikutip dari media Italia, Tutto Mercato, Audero mengatakan bahwa dirinya sudah diberi sinyal akan dimainkan karena absennya Paes. Ketika saya pertama kali dipanggil, saya belum mendapat kesempatan bermain. Tapi sekarang saya sudah tahu bahwa saya akan tampil melawan Cina karena kiper utama sedang menjalani skorsing, ujar Audero, Jumat, 4 April 2025. Meski belum merasakan atmosfer pertandingan bersama timnas Indonesia di atas lapangan, Audero mengaku bahwa pengalaman bergabung bersama skuad Garuda memberikan kesan mendalam baginya. Ia merasa bangga bisa mengenakan seragam merah putih dan ingin terus berkembang bersama tim. Ini adalah pengalaman luar biasa yang membuka dunia baru bagi saya. Dunia yang sebelumnya sudah saya kenal secara emosional dan kultural, tapi kini saya benar-benar menjalaninya dengan sepenuh hati. Saya belajar banyak hal dari rekan-rekan di tim nasional dan pelatih, ungkapnya. Audero, yang proses naturalisasinya berjalan cepat dan hanya memakan waktu 16 hari, kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap membela tanah kelahirannya. Ia juga menegaskan bahwa membela timnas Indonesia bukan semata karena faktor garis keturunan, tetapi juga karena keinginan kuat dari dalam diri untuk berkontribusi bagi sepak bola Indonesia. Indonesia sendiri menghadapi dua laga krusial di bulan Juni. Setelah menghadapi Cina pada 5 Juni, skuad Garuda dijadwalkan menjamu Jepang 5 hari kemudian, yaitu pada 10 Juni. Kedua pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Indonesia, apakah bisa melangkah langsung ke putaran keempat atau bahkan memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Performa solid di dua pertandingan terakhir akan sangat menentukan peluang tersebut. Karena itu, kehadiran Emil Audero di bawah Mister Gawang diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat dalam absennya Martin Paes. Kombinasi antara pengalaman internasional dan semangat membela negara, membuat Audero menjadi salah satu pemain yang patut diandalkan di laga besar nanti. Lebih lanjut, absennya Martin Paes tentu menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia, mengingat kontribusinya selama ini cukup signifikan di bawah Mister. Namun, situasi ini justru membuka peluang emas bagi Emil Audero untuk menunjukkan kualitasnya. Sebagai pemain yang berkarir di Eropa dan sudah cukup lama bermain di level tinggi, Audero punya modal teknis dan mental yang kuat untuk menghadapi laga besar seperti melawan Cina. Kehadiran Audero juga membawa angin segar dalam persaingan sehat di posisi penjaga gawang. Ia bukan hanya pengganti sementara, tapi bisa jadi opsi jangka panjang yang kuat jika mampu menunjukkan performa apik. Selain itu, debutnya bersama tim Merah Putih bisa memberi energi baru di ruang ganti, karena semua pemain tentu ingin tampil maksimal demi mengamankan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Patut diapresiasi juga bagaimana Audero menyikapi proses naturalisasinya dengan sikap yang rendah hati dan penuh semangat. Ia tidak menganggap kehadirannya sebagai keistimewaan, tapi sebagai tanggung jawab besar. Ini menunjukkan bahwa dirinya benar-benar ingin menjadi bagian dari perjuangan Indonesia, bukan sekadar numpang nama. Dengan dua laga penting yang menanti, yaitu melawan Cina dan Jepang, kepercayaan diri dan kesiapan mental seluruh pemain akan sangat menentukan. Jika Audero mampu tampil baik dan beradaptasi cepat dengan ritme permainan tim, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pilar penting dalam sejarah baru sepak bola Indonesia. Kalau dilihat dari semua sudut, ini bukan hanya soal siapa yang bermain, tapi bagaimana kesempatan ini bisa menjadi titik balik bagi Audero dan juga timnas secara keseluruhan. Situasi seperti ini bukan sekadar tantangan, tapi juga peluang besar. Saat satu pintu tertutup karena absennya Martin Paes, pintu lain terbuka lebar untuk Emil Audero membuktikan diri. Ini momen yang bisa mengubah arah karir, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masa depan timnas Indonesia. Emil datang bukan hanya membawa nama besar dari Eropa, tapi juga semangat baru yang bisa membakar motivasi seluruh tim. Ini saatnya menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan cinta pada tanah air, siapapun bisa jadi bagian dari sejarah. Untuk seluruh pemain timnas, ingat, kalian tidak hanya bermain untuk 90 menit di lapangan, tapi untuk mimpi jutaan rakyat Indonesia. Setiap tackle, umpan, dan penyelamatan punya arti. Bukan hanya soal lolos atau tidaknya ke Piala Dunia, tapi soal membuktikan bahwa Indonesia layak dihormati di kancah dunia. Jangan takut dengan tekanan. Tekanan itu tanda bahwa kalian sedang berada di tempat yang penting. Dan kadang, momen paling bersejarah lahir dari situasi yang tak terduga. Jadi,
Berdirilah dengan kepala tegak, mainlah dengan hati, dan buktikan bahwa Garuda tidak pernah terbang setengah-setengah. Terbanglah tinggi, karena langit bukan batasnya, itu hanya permulaan. Meskipun menang telak, Timnas U17 Indonesia tetap terancam gagal ke Piala Dunia U17 2025, kata media Vietnam. Timnas U17 Indonesia mendapat sorotan dari media Vietnam karena dinilai masih berpeluang tersingkir dari Piala Dunia U17 2025, meskipun sudah meraih kemenangan besar. Untuk bisa melaju ke ajang bergengsi tersebut, skuad Garuda Muda harus finish di posisi pertama atau kedua klasemen Grup C Piala Asia U17 2025. Saat ini, Indonesia berada di urutan kedua setelah sukses menumbangkan Korea Selatan U17 dengan skor tipis 1-0. Namun, perjuangan belum selesai. Masih ada 2 pertandingan krusial tersisa melawan Yaman dan Afghanistan yang akan sangat menentukan langkah pasukan Nova Arianto. Media Vietnam, Soha, menyoroti bahwa meski Timnas Indonesia U17 bisa mencetak skor fantastis, mereka tetap bisa gagal lolos karena aturan head-to-head yang berlaku di turnamen ini. Situasi di Grup C sangat dinamis. Bahkan jika Indonesia menang 100-0 melawan Afghanistan, mereka tetap bisa gagal melaju jika kalah dari Yaman dan klasemen akhir menciptakan persaingan 3 tim dengan poin sama, tulis Soha. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hanya hasil dari laga melawan Yaman dan Korea Selatan yang akan diperhitungkan jika terjadi poin sama antara 3 tim. Jadi, kemenangan besar atas Afghanistan bisa menjadi sia-sia jika Indonesia tidak mengamankan hasil positif melawan Yaman. Media Vietnam juga menyinggung kejadian serupa yang pernah dialami tim mereka sendiri. Pada Piala Asia U20 tahun 2023, Vietnam U20 harus angkat koper meskipun meraih 6 poin karena kalah dalam selisih gol head-to-head. Oleh karena itu, laga melawan Yaman menjadi kunci utama. Jika menang, Indonesia hampir pasti mengamankan tiket ke perempat final sekaligus ke Piala Dunia U17. Namun, jika kalah dan hasil laga lain tidak menguntungkan, maka mimpi Timnas Indonesia U17 bisa pupus lebih cepat. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U17 saat ini bisa dibilang cukup rumit dan penuh tekanan. Meskipun sudah mengantongi kemenangan penting atas Korea Selatan, peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia U17 belum sepenuhnya aman. Hal ini disebabkan oleh sistem klasemen yang mengedepankan head-to-head jika ada 3 tim dengan jumlah poin yang sama di akhir fase grup. Di satu sisi, ini menunjukkan betapa kompetitifnya turnamen level Asia saat ini. Tak cukup hanya menang, tapi juga harus menang atas lawan-lawan yang menjadi pesaing langsung. Bahkan kemenangan telak melawan tim yang dianggap lebih lemah seperti Afghanistan bisa jadi tak berarti jika gagal meraih poin saat melawan Yaman. Di sisi lain, tekanan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemain muda Indonesia tentang pentingnya konsistensi dan fokus di setiap pertandingan. Mereka tidak bisa terlena setelah menang melawan tim besar seperti Korea Selatan. Sebaliknya, harus tetap menjaga mentalitas dan tidak menganggap remeh lawan. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa sepak bola bukan sekadar soal jumlah gol, tetapi juga soal strategi, kalkulasi, dan mental bermain dalam situasi genting. Ini menjadi ujian nyata untuk Nova Arianto dan tim pelatih dalam mengatur ritme dan mental anak-anak asuhnya menjelang 2 laga krusial. Kalau Indonesia bisa menunjukkan ketenangan dan kedisiplinan di 2 pertandingan tersisa, peluang untuk lolos tetap terbuka lebar. Tapi jika lengah sedikit saja, skenario pahit bisa saja terjadi. Untuk Timnas Indonesia U17 dan seluruh pendukungnya, ingat, perjuangan belum selesai, tapi harapan masih sangat terbuka lebar. Kemenangan atas Korea Selatan adalah bukti bahwa kalian bukan tim biasa. Kalian punya nyali, semangat juang, dan kemampuan yang layak dibanggakan. Tapi tantangan sejati justru datang setelah kemenangan, saat mental diuji, saat konsistensi dipertanyakan. Jangan takut dengan skenario yang digambarkan media. Fokuslah pada apa yang bisa kalian kendalikan, kerja keras, disiplin, dan rasa percaya satu sama lain. Satu kemenangan lagi bisa jadi tiket menuju panggung dunia. Dan lebih dari itu, ini kesempatan untuk membuktikan bahwa anak-anak muda Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Bermainlah bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati. Bermainlah seolah-olah ini adalah kesempatan terakhir, karena dari perjuangan itu, sejarah bisa lahir. Ingat, Garuda Muda, kalian tidak sendirian. Ada jutaan mata yang mendukung, mendoakan, dan percaya pada kalian. Terbanglah lebih tinggi, karena langit belum batasnya. Laga Timnas Indonesia versus Cina digelar malam takbiran, mood lebaran tergantung hasil Timnas. Laga Timnas Indonesia versus Cina berlangsung di malam takbiran,
Hasil pertandingan bisa tentukan suasana lebaran. Pertandingan seru antara Timnas Indonesia melawan Cina akan digelar pada malam takbiran, Kamis, 5 Juni 2025, sehari sebelum Idul Adha 1446 H yang diperkirakan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Banyak warganet, termasuk akun Instagram Nusantara Ballers, mengaitkan suasana lebaran dengan hasil laga tersebut. Seperti biasa, suasana takbiran bisa berubah tergantung hasil pertandingan Timnas. Semoga jadi malam penuh berkah saat lawan Cina nanti, tulis akun tersebut. Kemenangan lawan Bahrain angkat semangat saat Idul Fitri. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga sempat menggelar laga penting menjelang Idul Fitri 1446 H, yakni menghadapi Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025. Bermain di hadapan sekitar 69.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, skuad Garuda berhasil menang 1-0 berkat gol Ularomeni di menit ke-24. Kemenangan tersebut sukses mengangkat semangat pecinta sepak bola tanah air saat menyambut Idul Fitri. Harapan serupa pun kini muncul menjelang Idul Adha, yakni agar Timnas bisa mengulang hasil positif saat melawan Cina. Kemenangan jadi harga mati. Laga melawan Cina sangat krusial. Timnas Indonesia harus meraih 3 poin agar tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Jepang memimpin grup C dengan 20 poin, diikuti Australia, 13 poin, dan Arab Saudi, 10 poin. Sementara Indonesia ada di posisi keempat dengan 9 poin, unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina yang sama-sama mengoleksi 6 poin. Menurut regulasi, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia. Tim peringkat ketiga dan keempat harus melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi. Dengan situasi seperti ini, skenario paling realistis bagi Timnas Indonesia adalah mengamankan tiket babak keempat. Kemenangan atas Cina akan mengamankan langkah ke fase tersebut, apalagi jika Bahrain gagal menang atas Arab Saudi. Skenario lolos otomatis masih terbuka. Untuk bisa finish di posisi 2 besar dan lolos otomatis, Indonesia harus menang atas Cina dan Jepang. Di sisi lain, mereka juga harus berharap Australia hanya menambah 1 poin dari 2 laga tersisa, serta Arab Saudi tidak meraih lebih dari 4 poin dari 2 pertandingan terakhir. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia harus tampil habis-habisan demi membawa harapan jutaan supporter. Karena bagi sebagian besar pecinta bola tanah air, kemenangan Timnas bisa jadi hadiah terindah di malam Lebaran. Lebih lanjut, pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina yang dijadwalkan berlangsung pada malam takbiran memang menghadirkan dinamika emosional yang unik. Di satu sisi, malam takbiran identik dengan suasana penuh sukacita dan harapan menyambut hari besar. Namun di sisi lain, bagi banyak penggemar sepak bola tanah air, suasana itu bisa berubah drastis tergantung pada hasil pertandingan. Jika Timnas berhasil menang, tentu akan jadi tambahan kebahagiaan yang sempurna bagi masyarakat, apalagi karena hasilnya bisa sangat menentukan nasib Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi jika kalah, bisa jadi malam yang seharusnya penuh syukur berubah jadi malam penuh kekecewaan, terutama karena harapan untuk tampil di panggung dunia jadi lebih sulit. Secara teknis, pertandingan ini juga krusial karena posisi Timnas Indonesia di klasemen tidak sepenuhnya aman. Kemenangan bukan hanya soal gengsi, tapi soal bertahan dalam persaingan. Dan dengan lawan sekelas Cina, ini bukan laga yang bisa dianggap enteng. Di tengah momen religius dan emosional seperti ini, tekanan terhadap para pemain pun pasti meningkat. Tapi di sisi lain, ada juga energi kolektif dari masyarakat yang bisa jadi penyemangat luar biasa. Jadi, pertandingan ini lebih dari sekadar sepak bola, ini soal harapan, kebanggaan, dan momen emosional yang menyatukan bangsa. Di tengah tekanan dan harapan yang begitu besar, Timnas Indonesia punya kesempatan langka untuk menulis sejarah. Bermain di malam takbiran bukanlah beban, itu adalah panggung kehormatan. Jutaan mata akan menyaksikan, bukan hanya untuk melihat siapa yang menang, tapi untuk merasakan semangat, perjuangan, dan kebanggaan sebagai bangsa.